kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita.
saudara. Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersuka cita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam baik. Tes, 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 tes. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Saudara sekalian, memang kita tidak tahu, ya. Kita hanya menurut pimpinan Roh Kudus. Awal rencana kita nyanyi, tapi Tuhan gerakan menyembah, ya. Kita menyembah. Sebab itu saya kira saudara sekalian, kita sudah nyanyi banyak hal, ya. Saya percaya
setiap doa-doa saya dan saudara tidak sia-sia. Amin. Sebentar saya dan saudara akan mendengarkan firman, karena doanya nanti sudah diambil Allah nanti ya. Nggak apa-apa saudara ya. Yang penting kita ini datang di tempat ini, kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Sebab saudara sekalian, sambil saudara ya, menunggu ya, saya akan sampaikan sedikit saja ya, yaitu cerita tentang Kornelius di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 30 dan 31. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada Kornelius, Kornelius, aku akan menjawab doa-doamu. Saudara sekalian, pada waktu itu Kornelius berdoa sama dengan saya dan saudara di tempat ini. Datang satu tujuan, berdoa, menyembah di dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba, nah ini sekarang, tiba-tiba ada seorang berdiri di depan Kornelius, memakai pakaian yang berkilo-kiloan, dan ia berkata demikian, saudara, Kornelius, doamu telah didengar oleh Allah. Amin. Iya, saudara, saya percaya kedatangan kita semua, saya rasakan kehadiran itu. Dia hadir, dan hari ini dia katakan kepada saya dan saudara, dia ada di tempat ini. Dan dia katakan lewat Kisah Rasul 10 ayat 30 dan 31. Kalau dia katakan dengan Kornelius, Kornelius, aku ada di tempat ini. Bahkan Tuhan berkata, Kornelius, doamu telah didengar oleh. Percaya saudara, kedatangan saya dan saudara tidak sia-sia. Setiap kali doa-doa saya dan saudara hari ini didengar oleh Tuhan. Amin. Percaya kepada Dia. Sebab itu kita mengucap syukur kepada Dia, karena Dia itu tetap baik bagi kita semua. Amin. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman, kita pujikan, yaitu pujian ku sanjung aja ya. Kau di tempat yang tinggi, kita sanjung Dia, kita muliakan, kita doa sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Kita selalu menyenangkan hati Dia. Amin. Kau di tempat ini, Haleluya.
pujian, penyembahan kami, membawa kami untuk menikmati sukacita. Terima kasih Bapa, dan kami percaya ketika kami boleh menyelesaikan semua ini, ketika kami pulang ke tempat ini, kami membawa mujizat. Terima kasih Bapa, sebentar kami membuka hati kami akan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kebenaran firman Tuhan itu membawakan, arahkan kami untuk kami boleh lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengharapan Allah terus mengalir kepada hamba-Mu, sudah mempersiapkan pikiran mereka, sudah mempersiapkan seluruh hidup mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan untuk kami boleh dapatkan dari Engkau Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang sebentar membicarakan, menyampaikan, biar sekali lagi Tuhan pengurapan Allah mengalir kepada hamba-Mu. Setiap perkataan disampaikan memberkati kami, membangun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap, kami dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara sekalian, sebentar kita akan mendengarkan hambanya, yaitu Dr. Pak Khusus Pito yang akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Ya, kalau saat tadi berangkat dari kota Malang, hujan deras kami, sampai dengan tempat Bapak Ibu sekalian. Tetapi hari ini saya melihat ada penyembah-penyembah yang luar biasa. Salah satu tadi yang sudah dibacakan bahwa Pak Cornelius, hari ini Tuhan menjawab doa kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita lihat tema hari ini adalah kuasa doa penyembahan. Ini luar biasa sekali, karena memang hidup kita tidak ada lain kecuali menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk apa? Tujuannya memang untuk menyembah Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat waktu yang tidak lama tentang kuasa doa penyembahan. Ya, ada dua hal, doa dan penyembahan itu sangat berbeda. Doa di dalam bahasa Ibrani tefilah, atau intinya itu memohon, meminta. Untuk penyembahan dalam bahasa Ibrani adalah akor atau apa? Itu menyatakan ketertundukan kita kepada Tuhan. Ini digabung, kuasa doa penyembahan, luar biasa. Saya percaya setiap kita sudah mengalami pengalaman supranatural bersama Tuhan, pernah mengalami hal yang demikian, dimana ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja begitu dahsyat. Karena Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, tetap sama hingga hari ini. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu dia berkarya di zaman perjanjian lama, di zamannya Musa, zamannya Daud, di zamannya Tuhan Yesus. Ketika angin itu diredakan, kuasa Tuhan begitu dahsyat, dan hingga hari ini tetap dahsyat. Makanya jangan pernah lepaskan iman kita. Sekali Yesus tetap, yes, amin, haleluya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini perkataan dari pribadi Tuhan sendiri, bahwa Bapa yang kita tinggikan menghendaki atau mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tentu ini sudah seringkali kita kupas dalam berbagai acara, berbagai seminar, dan berbagai khotbah. Tapi hari ini kita mau refresh kembali. Berbicara soal menyembah dalam roh, ada penyembahan yang tidak tampak. Jadi kita tahu roh itu tidak tampak, tidak kelihatan secara kasat mata. Ketika Tuhan berbicara seperti ini, Dia berbicara pada seorang perempuan Samaria di sumur siang hari, 12 siang mungkin. Tuhan Yesus katakan, saatnya akan tiba. Berarti waktu itu belum tiba. Ketika Dia berbicara, saatnya akan tiba, orang akan menyembah di gunung ini maupun di Yerusalem. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengatakan hal itu, sebenarnya penyembahannya tampak ketika mereka beribadah menyembah Tuhan di gunung itu, di Samaria dan di Yerusalem. Tapi saatnya akan tiba, Tuhan katakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah dalam roh. Dan kitalah generasi yang menyembah dalam roh. Generasi yang tidak tampak secara fisik, kita menyembah Tuhan.
Jadi penyembahan bukan sekedar kita bersujud bertanduk. Kan dikatakan selanjutnya, dia menghendaki penyembah yang dalam roh dan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus saja. Tanpa kita menyembah di dalam kuasa Yesus, kuasa ilahi, maka tidak sampai di hadapan. Tuhan katakan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu juga berbicara soal penyembahan. Ada banyak orang menyembah kepada ilah, tapi ketika dia tidak di dalam Yesus, maka penyembahannya nol, tidak sampai kepada Bapa. Dan hari ini kita melihat bahwa kita ada generasi yang berbahagia, generasi yang tidak sujud di Yerusalem sana, tidak sujud di bait suci di Yerusalem, tidak sujud di gunung dimanapun juga. Tapi Tuhan katakan penyembah yang benar di dalam roh, di dalam penyembahan yang tidak tampak dan di dalam kebenaran, ini dalam firman Tuhan. Artinya, apa gunanya kita bersujud? Apa gunanya kita bertelut ketika hidup kita belum dibenarkan dalam kuasa Tuhan? Dan kita pribadi yang sudah dibenarkan, dicuci bersih dosa-dosa kita, dan kita layak kepada. Jadi sebenarnya hidup kita inilah penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita bersujud, kita bertelut betul menyembah dalam tanda kutip, itu adalah kata itu menyembah. Posisi sikap menyembah. Tapi penyembah yang Tuhan kehendaki, penyembah yang tidak tampak. Ketika seseorang melakukan perbuatan baik, berbuah dalam hidupnya, ketika dia percaya pada Yesus dan hidupnya beribadah pada Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni orang lain, memberikan hidupnya bagi Tuhan, itulah penyembahan. Kamu tidak ada tahu dia menyembah Tuhan, pada hidupnya menyembah Tuhan. Justru sebaliknya, ketika kita bertelut, kita bersujud, kita mengatakan Yesus kudus, kudus, kudus. Engkau kados, Tuhan kados. Kudus itu bahasa Arab. Kita menyerap bahasa Arab, bahasa Ibrani mengatur. Tapi hidup kita tidak sesuai, padahal kita sudah dibenarkan dalam darah Tuhan Yesus. Kita masih menipu. Kita masih belum bisa ngampuni. Kita masih menyimpan dendam. Kita masih membenci orang. Kemudian kita katakan engkau kudus Tuhan, engkau kudus, engkau layak disembah. Percuma. Kalau Tuhan katakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Di mana kekuasaan itu ada penyembahan? Tidak ada. Karena penyembahan yang benar ada roh, tidak tampak dia menyembah, tapi hidupnya ada penyembahan bagi Tuhan. Berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak terlalu tertarik ya. Tuhan tidak terlalu tertarik ketika umatnya sujud menyembah. Walaupun menyenangkan hatinya, yang Tuhan tertarik hidupnya begitu. Walaupun mungkin kadang-kala ada orang yang belum mengerti menyembah dalam bahasa roh atau sujud. Atau juga orang yang kena stroke kedalaman, dia tidak bisa bersujud karena kakinya lumpuh. Dia hanya berbaring tempat tidur, dia mengatakan Tuhan baik, itu sudah berkenan jatuh Tuhan. Karena hidupnya dan keadaan sakitnya dia memuliakan Tuhan. Jadi yang Tuhan kehendaki penyembah yang benar adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Kehidupan kita ini sebagai penyembah setiap hari, baik dalam pikiran, dalam perkataan atau perbuatan kita, bukan sekedar dalam sikap kita menyembah. Bersyukur hari ini kita berkumpul tempat ini, di awal dengan pujian penyembahan luar biasa. Kita merasakan hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita nanti keluar dari tempat ini, biarlah roh penyembah tetap ada di kita, sehingga orang yang lain melihat dan memuliakan Bapa di surga. Jadi menyembah berbicara soal pribadi yang tunduk dan taat akan firman Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan yang benar dan roh dan kebenaran pribadi yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan di dalam buah-buah roh yang dihasilkan, dan itu tidak lain dalam kehidupan Yesus yang hidup dalam diri, yang tunduk dan taat akan firman Tuhan. Itu baru begitu. Saya percaya Tuhan akan senang ketika melihat umatnya menyembah Tuhan dan mereka sudah hidup berserah pada Tuhan dan hidupnya juga
sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sebaliknya, Tuhan akan muak ketika umatnya berkata, aku menyembah Engkau Tuhan, tapi hidupnya enggak. Itu sama saja seorang pegawai negeri atau ASN ya, ketika mereka di satu apel pagi dia mengatakan, padamu aku berjanji, padamu negeri aku mengerti, padahal hidupnya korupsi. Percaya dia tetap hidup. Gak peduli dia mengatakan, menyanyikan lagu itu puluhan kali, ribuan kali, tapi ketika dia kebakaran korupsi, tak benar di matanya. Dan juga umat kita belum mengatakan engkau baik, engkau lain lagi tapi hidup kita kalau kita nggak benar dan kita tadi katakan sudah katakan bangsa ini memuliakan aku yang hidupnya padahal hatinya jauh. Jangan sampai terjadi. Tapi justru sebaiknya mungkin orang yang tidak pintar memuji Tuhan, tidak pintar menyanyi, tidak pintar menyembah dan tapi sikapnya, tapi hidupnya berkenan dari Tuhan, itu yang berkenan dari Tuhan. Jadi intinya adalah hidup kita hari pas hari dan pikiran kekuatan kita, perbuatan kita menjadi satu penyembahan. Kita hidup itu adalah penyembahan. Kita tahu itu kadang-kadang jarak berbeda Muslim. Maka kita jangan yang namanya cara kita kenal dengan kita hidupnya ini sesuai dengan kita. Hari ini setiap kita yang dengarkan saat ini mengalami bahwa hidup kita ia penyembahan kita juga penyembahan Allah kebenaran. Dan saya percaya dampaknya luar biasa. Bahkan akan ada luar biasa kita alami. Tapi ketika sabarnya di bawah banyak masih banyak orang bersih sama kita kami tak perlu dipangkangan ada orang berjaya. Makan apalagi buruk bisa tarik berapa terus menjauh kita sendiri. Bahkan saya juga tidak biasa menaikkan pujian bersama worship itu. Saya dapat kepribadian kami ini baik di tengah-tengah gereja jemaat atau di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah keluarga. Jadi banyak kita benar benar jadi kembali lagi yang susah juga dan kita alami amin yang membantu dalam penyembahan kita. Sanjung bagi tempat ini you
tempat ini dan di luar kita harus sama. Dimanapun saya dan saudara, kita sanjung Dia, kita muliakan Dia, karena Dia Allah yang kudus. Sebab itu saudara sekalian, sementara kita semua menyembah dalam hadirat Tuhan. Siapa saudara yang mau didoakan, biarlah saudara itu mengangkat tangan. Barangkali saudara sekalian, hidup ini kurang benar di hadapan Tuhan. Hidup ini banyak masalah sampai saudara tidak bisa menyembah. Sebab itu, siapa saudara yang mau didoakan, ada saya minta hambanya Bapak Kristo sama Bapak Isa akan berdoakan. Kalau ada angkat tangan yang lebih tinggi, ada satu, haleluya. Yang lain, ya Allah ya saya serahkan pada hambanya untuk mendoakan. Angkat tangan yang tinggi saudara. Saudara-saudara yang mau didoakan, biarlah benar-benar saudara datang pulang dengan penuh kebebasan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang ada masalah dilepaskan. Tuhan akan memberkati kita semua. Akan didoakan pribadi di belakangnya. sebagai roh dan kebenaran. Orang perkataan Yesus, pikiran kita jangan kemana-mana, pandang Yesus. Yes. Yesus itu kekasihmu dan kekasihku. Amin. Orang perkataan Yoko musika takkan. Yoko sikendemi dapat pikiran mana pun, yo pikiran mana. Fokus seperti itu. Jangan lihat ke kiri atau ke kanan. Kita serius. Kita serius. Untuk turun oleh pikir pakar para.
Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita jangan main-main, saudara. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Yoko tokoromore kita karaba yoko besar. Ini kita karaba. Tenang, jangan beremosi, jangan dengan emosi. Ora pasang kita guru pikir kita. Bebaskan rohmu untuk bebas. Saudara bisa bahasa roh, silakan bahasa roh. Bebas. Hukum tokor boleh pikir perkara. Jangan dibatasi. Jangan dibatasi kuasa Allah. Jangan dibatasi kuasa Allah. Hukum tokor boleh pikir kata-kata. Terus, lanjutkan, lanjut. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Lanjut, senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Yoko tokoro boleh pikir kata-kata. Musik dikikik aku dibutuh kalau punya pikir. Terus lanjut. Musik dikikik boleh pikir kita karena apa yoko boleh. Bebaskan roh untuk menyenangkan hati Tuhan. Bebaskan roh untuk menyenangkan hati Allah. Bukan kepala masyarakat. Bukan kepala mereka. Yang perlu Yesus. Mungkin ada yang sakit. Yesus. Angkatkan hati kita. Karena roh Allah ada di tengah kita saja. Dia akan menyembuhkan saudara. Yoko tokoro mereka kakak. Yusik kita ada banyak tokoro. Yuka kira mana para. Kalau tidak ada perkara mustahil. Yesus tidak perkara mustahil. Dia penyembuh. Tidak sakit permintaan tidak bisa lakukan dalam hidup. Yoko tokoro mereka kakak. Penuhi kami Roh Kudus sebagai positif. Pikiran kita jangan ke kiri dan ke kanan. Pandang wajah Yesus. Pandang wajah Yesus. Pandang wajah Yesus dalam hidup. Musik dikira pandang wajahnya. Pandang wajahnya. Dikira musik terus lanjut. Pandang wajahnya. Orang pikir pandang wajah Yesus. Pandang wajah Yesus. Pandang wajah Yesus. Begitu kau musik kata-kata apa yang pakai apa? Orang pikir apa yang tu kau mereka terus sembah. Senangkan hati Tuhan terus senangkan. Allah paling senang kalau kita sembah dan kita jatuh. Nah kita kena masih kata. Untuk menurut kita kena pada.
Terus boleh purifikan nama Bapa. Purifikan apa-apa. Lupa tu purifikan. tangannya meriah. Sudah dikasih.
Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Tuhan itu sangat dekat dengan saudara dan saya. Dia ada di dalam hidup kita. Dia ada di hati kita. Bersikap. Dia akan menyelamatkan orang yang berguna. Firman Tuhan yang kemarilah datang kepadaku yang letih dan lesu dan berberat. Aku akan berikan kelegaan, kepuasan dalam hidup. Untuk bersikap. Sita tekara apa orang kita. Kita masih dalam suasana menyembah. Hormati dia, hargai dia, tapi kita saya tidak tahu masalahmu saat ini. Saya tidak tahu persoalanmu saat ini. Orang patakara masih. Yukut tukuru murid pikir takara payukuru musyari. Yukut tukuru murid pikir takara payukuru musyari karena bila Yuta kira para payo to kurbo dai pikakara paya sikata kara pakura pikir takara pa. Yore pikir takara para paya takara pakura pikir namara kara. Tapi Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Jangan main-main dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa itu maut. Berapa takara masyarakat. Kalau bertobat dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Yukut tukur-tukur pikir. Tidak ada para yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita semua telanjang di hadapan Tuhan. Sikat takara para takara pakura. Sikat takara baru-baru yotek tidak bakal. Dia akan di tengah-tengah kita. Dia akan memberkati hidup saudara dan saya. Berapa takara masyarakat. Yoko tukur murid pikat takara mayoko masyarakat itu apa? Tidak takara mayoko masyarakat. Terus fokus. Serius, hati-hati. Jangan main-main dengan dosa.
Firman Tuhan katakan darah kudus, karena aku darah kudus. Jangan main-main dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat. Tuhan ingatkan pada saya tahun 2015, saya mimpi di dalam roh yang namanya api neraka. Yang namanya api neraka. Tuhan perlihatkan dengan saya jelas sekali. Bukan api itu sembarangan, tapi lautan api. Lautan api orang putih kita karapa yokuru syape papa. Jangan kedagingan kita yang muncul, tapi hiduplah di dalam roh. Kurapataka masyarakat. Memang neraka masih kosong, tapi surga sudah terisi. Kurapataka mayukuru syabet. Yokotokur morepi kita karapa. Jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Kalau kau melayani sungguh-sungguh, jangan suam-suam kuku. Jangan suam-suam kuku. Kalau melayani dengan hati sepenuhnya. Jangan hanya untuk penampilan saja. Allah tidak senang. Allah tidak senang pura-pura begitu saja. Orang patakara masyarakat itu. Jangan main-main dengan dosa. Yang tahu itu Anda sendiri. Saya tidak tahu apa yang kesulitan ke saudara. Apakah kita pelayanan itu berpura-pura para tidak serius dan sungguh-sungguh? Karena kepentingan yang lain kita harus pergi untuk mengganggu kepentingan yang lain. Rapi kita. Yusyati kita marah pada untuk korupsi kita. Renungkan benar. Saya tidak seperti biasa saya tuliskan, tapi kali ini saya cuma melihat orang patakara masyarakat. Saya melihat hati yang betul-betul remuk dan bertobat di dalam nama Yesus. Yukotokorumo syati fitara. Kita takara marapa yuti kita marapa takara. Sita karapa yuto korumo repiki kakak robo yota kira mama. Sita kira marapa kira marapa syakara. Sita kira marapa yata karama kura boya tiki kakak. Sita kakak. Yukoto korumo repaki kakak. Jangan suam-suam kuku di dalam pelayanan. Firman Tuhan katakan dimuntahkan. Berarti kita dibuang susah. Seringkali saya katakan di dalam khotbah saya, kalau apapun juga di dalam dunia ini, apabila ketinggalan, kita bisa
Rapataka masyarakat. Kami tidak tahu masalah. Seringkali kita di masalah ini kok udah habis-habis ya. Terus berlanjut dan berlanjut dan berlanjut. Itu koreksi diri kita. Koreksi diri kita masing-masing. Agar something wrong di dalam kesalahan kita. Rapataka marapataka. Sita tidak para pajak tukuru-kurun kita. Jangan main-main. Kalau melayan sungguh-sungguh. Jangan separuh-separuh. Senangkan hati Tuhan dalam hidupmu. Rapataka masyarakat. Jangan pura-pura. Rapataka. Dengan kalian jangan munafik. Yoko tukur muripi kita karapa yoko tukur maripaka karapa yate kita apa-apa. Jangan munafik, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Orang kita karapa. Orang ketiga rasa. Orang kita karapa. Kita karapa. Yusitita karapaku kuro petikir. Ora patakan. Ora pesita. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik dan amat sangat baik Bapak. Silakan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa atau pondok daun pada saat ini. Tuhan Engkau bekerja dengan luar biasa Bapak. Kuriku sakit ya. Berkati hamba-Mu yang telah berbicara tadi Bapak ya. Pakai dia lebih sesuai dengan talenta hidup itu. Yukutukuriku sakit. Yukutukur murid kita kan. Yusitik lainnya Bapak tikin nakala. Yusi kata-kata apa kurang putih kita. Yuk kurang murebe kakak apa ya kakak. Penuhi dengan urapanmu Bapak untuk hamba-Mu. Kurang putih kita marah apa ya sedikit kakak. Yuk kurang murebe kakak apa ya kakak. Kurang masih kakak. Kurang kita kakak. Pakai hamba-Mu lebih lagi dalam. Untuk menyenangkan hati Tuhan dan kurapat ini. Pakai hamba lebih menyukakan hatimu Bapak. Korepusika kakak. Korapitikin nakar apa? Yukurpusare kakak. Korepikit nakar. Korepikit nakar. Kurapat. Tuhan akan pakai Bapak lebih. Tuhan pakai lebih lagi. Oh korapusare. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup ya, Surapati terima kasih Surapati terima kasih dalam nama Yesus haleluya. Saudara tetap saudara berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan pada siang hari ini. Kita pujikan saudara sekalian. Peganglah tanganku Roh Kudus ya. Manusia penuh kelemahan. Saudara sekalian, saya sampaikan kepada saudara, hambanya Bapak Pendeta Ishak Tantama, dia diberi karunia. Sebab itu saudara sekalian, sebetulnya sudah berhenti, tapi Tuhan masih berbicara. Dia katakan Tuhan masih mau berbicara. Sebab itu saudara sekalian, dengan adanya nubuat tadi yang dikatakan disampaikan, kita harus mari kita tidak setengah-setengah, tetapi kita sepenuhnya setia dan melayani. Amin. Biarlah hidup kita ini saudara sekalian, kita berserah kepada Tuhan. Benarkanlah, kuduskanlah dalam hidupmu. Amin. Saudara sekalian, kalau kita ini kudus di dalam hadirat-Nya, kita lebih dekat kepada Dia. Percayalah,
saudara akan diberkati. Amin. Saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara akan dibebaskan segala sakit penyakit dalam hidup kita. Karena Tuhan itu baik kepada kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Rabatakanya rabas. Kialamaya lamaya lamaya lamaya. Dengan kerendahan hati kita, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, saya percaya saudara datang dan pulang mendapatkan berkat ilahi daripada Tuhan. Amin. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, peganglah tanganku. Aku manusia penuh kelemahan, tetapi Engkau yang memberikan kekuatan. sudah Engkau anugerahkan, curahkan, hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Tidak ada satupun tak terkecuali yang tidak menerima lawatan jamahan, kuasa, mujizat dan keajaiban yang daripada Tuhan dalam pujian penyembahan kami, dalam roh dan kebenaran kami, semua dipakai untuk kemuliaan bagi nama Engkau, Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu, Tuhan.
semata-mata semuanya ini untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dahulu juga menyenangkan hati kami. Engkau sudah memberkati kami semua, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, rekan-rekan kami yang sudah hadir, yang sudah ikut serta ambil bagian dalam tugas pelayanan dalam persekutuan kami siang pagi ini. Engkau sudah memimpin, melindungi, menyertai dari awal sampai hingga selesainya. Kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak membawa tangan yang hampa kosong sia-sia. Kami pulang dari tempat ini dimenangkan oleh Tuhan, disembuhkan dari sakit kelemahan kami. Dan segala kutuk-kutuk kesialan sudah dipatahkan, dan kami menerima mujizat keajaiban yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai setiap kami hamba-hambamu yang sudah Engkau pakai urapi ini, lebih lagi untuk kemuliaan daripada Engkau Tuhan, untuk meneguhkan dan menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memimpin kami Tuhan. Kami percaya sebentar kami akan akhiri, biar kami tetap dalam hadirat-Mu Tuhan, tetap di dalam genggaman tangan daripada Engkau, dan kami tetap mengagungkan dan memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Bapa. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan melindungi dan Tuhan memberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Ulanglah dan terimalah dan sambutlah berkat ini dengan iman dan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari semua yang percaya diurapi dan yang sudah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk dulu ya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Baik pujian maupun pernyataan saudara sekalian. Apalagi tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah ada kuasa dalam doa penyembahan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Dr. Gustito dari Malang. Dan dalam melayani tempat ini, saya pikir saudara, ini dokter bukan? Dokter, tapi melayani Tuhan. Pintar musik sekali, main saxophone, main saudara semuanya dari luar biasa sekali. Apalagi kita, ya kita nggak mau melayani. Dokter, firmannya luar biasa, ya. Puasa kita untuk apa ini? Saudara sekalian, oleh karena itu kita akan doakan. Tapi sudah didoakan belum? Sudah. Kita akan nanti minta Ibu Pendeta Ika Jaya untuk berdoa. Sebentar kita akan menikmati dana yang sudah disediakan. Juga sebentar kita akan berpisah satu sama yang lain. Tuhan menyertai perjalanan kita untuk sampai ke rumah masing-masing. Ya. Kita akan pujikan sekali lagi yang membelah laut yang terbuka kembali. Yang membelah laut yang terbuka. Yang bersaniku bersani dengan kuasamu tetapi hidupku dan wajahmu hidup.
Biarlah Engkau terus Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Bapa. Karena kami rindu Tuhan ada di dalam kebenaran-Mu Bapa. Yes. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk taat melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memahami Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Kami merasakan hari-hari ini tidak semakin baik Tuhan. Kami merasakan hari-hari ini semakin buruk Tuhan. Tapi kami percaya yang taat dan takut akan Engkau Tuhan. Engkau akan pelihara kami Bapa. Amen. Terima kasih Yesus, dengan segala kerendahan hati ku sanjung Engkau di tempat maha. Amen. Terima kasih Bapa. Kalau sudah lagi Tuhan Kau memberkati kami lewat hamba-Mu Bapak Sutrisno, kami akan menikmati berkat-Mu Tuhan secara jasmani. Biarlah semua Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Sucikan dan kuduskan Bapa makanan yang akan kami nikmati, dan Kau berkati keluarga besar Bapak Sutrisno yang sudah menyediakan berkat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertai kami di dalam perjalanan. Biarlah Tuhan semua orang melihat Engkau di dalam sikap dan perilaku kami. Biar kami bisa cerita tentang Engkau Tuhan. Itu menjadi teladan yang baik melalui firman. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menuju ke tempat hidangan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati. Nanti katanya aku tuh. Tadi. Tak video kayaknya. Enggak sama aja. Anu di video, ini tak video. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Iya, siap. Iya, udah tumpah.
Enggak, ini tumpah. Isi. Iya, sudah nggak apa-apa lah sama-sama. Oh, haleluya, ini buat kesana. Puji Tuhan, puji Tuhan.